Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materinya, yaitu materi routing. Nah, sebelum kita lanjut ke materi routing, kita harus mengenal dulu alat yang digunakan untuk routing. Alat yang digunakan itu namanya router. Di sini saya bacakan, router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Jadi router itu gunanya untuk menghubungkan jaringan dua atau lebih. Kalau hanya satu jaringan tidak perlu router, hanya butuh yang namanya switch atau hub, tidak butuh router. Atau kalau wireless bisa pakai access point saja, sudah cukup. Tapi kalau jaringannya lebih dari satu, itu harus pakai router. Jadi tugasnya router ini menghubungkan dua jaringan atau lebih. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis router. Yang pertama itu adalah router PC. Yang selanjutnya router aplikasi. Dan yang terakhir adalah router hardware. Oke, mari saya jelaskan mulai dari yang router PC. Jadi router PC ini merupakan komputer atau PC yang digunakan sebagai router. Jadi dulu sebelum adanya router hardware maupun sebelum adanya router aplikasi, itu kalau mau menggunakan router itu harus menggunakan PC dulu. Jadi PC digunakan sebagai router. PC ini memiliki dua NIC. Jadi untuk jaringan yang satu, NIC satunya untuk jaringan yang lainnya. Jadi ada dua NIC. Contohnya Windows Server dan Linux. Jadi router itu diinstal pada Linux atau Windows Server. Kalau kakak kelas kalian dulu sebelum adanya router hardware ini, prakteknya pakai router PC. Jadi komputer itu diberi dua NIC, diinstal Linux. Biasanya Linuxnya Debian atau Ubuntu. Lalu di dalamnya diberi service yang namanya router, baru bisa menjadikan PC tersebut router. Nah itu dulu memang agak ribet. Kalau sekarang enak, adanya router hardware ini, tinggal colok aja. Oke, yang kedua router aplikasi. Router aplikasi ini berupa software atau aplikasi yang diinstal pada Windows atau Linux. Ini sekarang juga jarang digunakan karena juga terlalu ribet dan kurang handal. Dan yang terakhir adalah router hardware. Nah ini yang paling penting, nanti yang akan kita pelajari yaitu router hardware ini. Nah di sekolah kita sudah punya router hardware yang namanya Mikrotik. Nah di sini produsennya namanya Mikrotik. Sebenarnya produsennya masih banyak, ada TP-Link, D-Link, Linksys, Motorola, Cisco, Ericsson, Huawei, Alcatel dan sebagainya. Cuma di sekolah kita untuk hardwarenya ini hanya punya Mikrotik. Tetapi kelemahannya Mikrotik ini dia tidak memiliki aplikasi simulasi sendiri seperti Cisco. Maka dari itu sebelum nanti menginjak kepada hardware Mikrotik, kita nanti akan mempelajari pakai Cisco dulu atau Cisco Packet Tracer. Jadi itu simulasi jaringan. Dan nanti kita mempelajari router itu atau routing, kita pakai Cisco Packet Tracer. Oke, selanjutnya, nah ini ada protokolnya. Coba saya besarkan. Nah ini macam-macam protokol routing. Jadi routing itu dibagi menjadi dua, ada static routing, ada dynamic routing. Nah nanti kita pelajari dua-duanya, static routing sama dynamic routing. Nah untuk awal-awal biasanya static routing itu yang agak sulit. Nanti yang mudah dulu yaitu dynamic routing. Jadi nanti kita pelajari dulu dynamic routing sebagian ya, nanti lanjut ke static routing. Lalu untuk dynamic routing itu dibagi lagi menjadi IGP, EGP dan seterusnya. Ini di breakdown ke bawah, yang IGP ini ada design vector, RIP, IGRP dan seterusnya, OSPF. Nah nanti akan kita pelajari mulai dari RIP versi 1, versi 2, IGRP ini gimana, OSPF itu gimana, kita akan coba. Nah untuk khusus IGRP ini kan sifatnya hybrid. Ini hanya dimiliki oleh Cisco saja, kalau Mikrotik tidak ada. Mikrotik biasanya ya SPF, BGP, RIP versi 1 maupun versi 2, dan static routing. Lalu kita lanjut
penjelasannya. Yang pertama static routing. Di sini static routing ini mengirimkan paket data yang ditentukan oleh admin. Jadi logikanya gini, kalau kita misalkan mau berangkat dari Surabaya ke Nganjuk misalkan, nah itu lewat mana? Ada dua pilihan jalan. Pertama lewat tol, yang bawah lewat bawah yang kedua lewat bawah atau tidak tol. Nah itu yang menentukan siapa? Ya tergantung yang mengirimkan paket data atau adminnya yang mengirimkan. Jadi itu nama static routing. Jadi kalau misalkan adminnya pengen lewat bawah saja, nggak apa-apa, boleh aja. Pengen lewat tol biar cepet, nggak apa-apa. Jadi ini namanya static. Jadi yang ditentukan oleh admin. Tidak lebih menggunakan 2 atau 3 router. Jadi static routing ini memang secara manual dan agak rumit. Maka dari itu routernya tidak boleh lebih dari 3. Kalau misalkan lebih dari 3 pasti akan kesulitan. Dan mungkin nanti untuk maintenance, untuk perbaikan juga pasti akan mengalami kendala. Karena pasti akan bingung. Karena static routing ini dikonfigurasi secara manual dan alurnya juga ditentukan secara manual oleh admin. Lalu yang selanjutnya dynamic routing. Nah, berbeda dengan dynamic routing. Informasi routing tidak diberikan secara manual tapi secara software. Jadi saya analogikan tadi seperti tadi, misalkan kita dari Surabaya ke Nganjuk. Kalau static routing tadi berarti kita menentukan sendiri lewat bawah atau lewat tol. Kalau yang dynamic routing enggak, yang menentukan sistemnya. Jadi kita hanya menentukan tujuan saja. Misalkan dari Surabaya ke Nganjuk, yang menentukan lewat atas tol atau lewat bawah itu routernya sendiri. Kalau misalkan dirasa routernya lewat jalan tol lebih cepat, ya pasti akan dilewatkan jalan tol karena lebih cepat. Seperti itu. Nah kalau misalkan jalan yang di tol tadi rusak, ya otomatis akan dilewatkan ke bawah. Kalau static routing nggak bisa kalau ini. Kalau misalkan dari admin sudah menentukan lewat tol, ternyata tolnya rusak atau putus, ya nggak bisa otomatis lewat bawah. Akhirnya data tidak terkirim. Berbeda dengan dynamic routing. Ketika jalur satunya rusak atau terputus, maka otomatis akan pindah jalur sendiri. Dan data pasti akan terkirim. Nah, dynamic routing untuk kelebihan selanjutnya yaitu mudah untuk di maintenance. Seperti itu dan tidak rumit. Oke, selanjutnya, nah ini biasanya dynamic routing itu ini untuk routernya itu biasanya banyak sekali. Apalagi yang SPF itu bisa sampai puluhan router itu masih bisa. Oke, untuk selanjutnya distance vector. Nah, distance vector ini merupakan bagian dari dynamic routing. Protokol distance vector merupakan protokol yang menentukan router terbaik. Jadi jalan yang paling baik yang mana itu akan dipilih oleh distance vector ini, oleh dynamic routingnya. Seperti itu. Selanjutnya RIP. Nah, di sini RIP ada RIP versi 1 sama RIP versi 2. Kalau RIP 1 itu class full routing. Kalau yang RIP versi 2 itu classless routing. Kalau RIP versi 1 itu masih ada kelas-kelasnya. Kalau RIP versi 2 tidak memandang kelas. Jadi tidak ada pembagian kelas. Berapapun kelasnya masih bisa di routing. Jadi yang paling baik adalah RIP versi 2. Oke, selanjutnya kelebihan dari RIP menggunakan metode triggered update. Nah, jadi diupdate terus. Jadi data itu tidak akan terlambat atau delay karena akan di-update terus. Jadi diberi trigger. Trigger itu seperti stimulus. Jadi di-update terus. Lalu RIP memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi routing. Jadi kalau misalkan data sudah terkirim maka akan dikirimkan ulang pemberitahuan. Jadi data ini sudah terkirim. Seperti itu. Dan seterusnya. Lalu di sini kekurangan dari RIP. Nah ini nanti kalian bisa baca sendiri ya, pelajari sendiri. Kalau misalkan ada yang kurang dari materi ini, bisa browsing sendiri, bisa melalui Wikipedia atau web yang lain yang mungkin bisa dipercaya. Nah, yang terakhir adalah EIGRP. Nah, ini yang dimiliki oleh Cisco. Dan kelebihannya ini bisa hubnya bisa 255 hub. Wah, ini banyak sekali.
dengan nilai defaultnya 100. Jadi kalau bisa 100 saja. Ini 100 saja sudah banyak, tapi maksimal bisa 255. Tapi kalau sampai diberi 255 mungkin bisa, tapi kurang optimal. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya coba saya buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi saya coba buka Cisco Packet Tracer ini supaya kalian lebih paham untuk memahami routing ini. Jadi kalau static routing itu kita hanya butuh 2 saja atau 3. Kalau lebih dari itu ya jangan, soalnya nanti rumit. Misalkan gini, misalkan saya tambah lagi. Nah, ini saya tambahkan portnya. Saya tambahkan portnya biar portnya lebih dari 2, karena nanti kita tujuannya membuat 3 jalur. Yang di sini ini 3, ini 2. Ini kita koneksikan sini, ini ke sini. Nah, jadi gini. Kita memiliki 2 PC, yaitu PC 0 dan PC 1. Kita ingin mengirimkan data dari PC 0 ini ke PC 1. Lewat mana? Kalau kita misalkan pakai static routing, jadi kita yang menentukan lewatnya lewat mana. Kalau misalkan kita tentukan lewat atas ini, boleh nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan di sini ternyata kabelnya putus, kalau static routing ya nggak bisa berubah langsung lewat bawah, nggak bisa. Jadi dia akan tidak terkirim datanya. Berbeda dengan dynamic routing. Misalkan dynamic routing, saya setting dynamic routing. Kita tidak perlu menentukan jalurnya lewat atas atau lewat bawah, kita tidak perlu menentukan. Yang menentukan adalah sistemnya ini. Nanti otomatis akan dilewatkan mana. Kalau tadi yang RIP itu kan menentukan jarak yang paling dekat, yang paling cepat, yaitu lewat bawah. Nanti pasti akan dilewatkan bawah. Tetapi kalau misalkan kabelnya putus, dia akan otomatis lewat atas. Nah, itu keunggulannya dari dynamic routing. Nah, untuk settingannya ini nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Yang penting kalian sudah paham dasar dari routing, mulai dari routing statik sampai routing dinamik itu apa. Saya kira itu materi dari saya untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.